Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugarna SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2025 di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2040012982. Saya guru BK di SMP Negeri 4 Wajah, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini, Rabu tanggal 16 Juli 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan bimbingan individu yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 4 Wajah. Berikut uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Silakan duduk. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Meli. Ibu senang sekali bertemu dengan Meli. Meli, gimana kabarnya? Tidak baik, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, mengapa kabarnya Meli tidak baik? Iya, saya merasa tidak percaya diri karena ketika tampil di depan kelas, Ibu memahami apa yang sedang Meli rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak dan mengganggu perasaan itu bisa dibicarakan bersama? bisa, Bu. Oke. Sebelumnya Ibu mau menanyakan, Meli pernah tidak mengikuti konseling individu? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya. Oke, nanti kita akan melakukan konseling individu. Jadi sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu konseling individu. Jadi konseling individu itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh konseli ya. Jadi di dalam konseling individu terdapat 3 asas. Yang pertama, asas kesukarelaan. Yang kedua, asas keterbukaan. Yang ketiga, asas kerahasiaan. Yang pertama tadi, asas kesukarelaan. Meli datang ke sini dengan perasaan sukarela ya. Meli datang ke sini dengan keinginan sendiri tanpa ada rasa paksaan dari ibu maupun orang lain. Yang kedua, asas keterbukaan. Jadi di sini Meli bisa cerita dengan terbuka apapun yang Meli rasakan, apapun yang menjadi masalah Meli harus cerita dengan terbuka tanpa harus ada yang ditutup-tutupi. Kalau Meli cerita ada yang ditutup-tutupi, tidak akan bisa kita dapat solusinya ya. Nah, oke. Terakhir tadi asas kerahasiaan ya, asas kerahasiaan. Jadi segala sesuatu yang Meli ceritakan, yang Meli sampaikan ke ibu akan jaga kerahasiaannya, tidak akan ibu sampaikan ke orang lain. Jadi Meli tidak usah takut ya. Ya, Bu. Oke. Jadi proses konseling individu ini berjalan kurang lebih 40 menit ke depan. Bagaimana Meli, apakah sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pengertian konseling individu ini? Tidak paham, Bu. Oke, sudah paham ya. Sebelum kita melaksanakannya, agar proses konseling individu ini berjalan lancar, mari kita berdoa dulu. Ibu pimpin doa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu sudah siapkan lembar pernyataan dan persetujuan. Meli isi lembar ini ya. Silakan.
Bu. Udah? Sekarang Ibu minta Meli membacakan kembali surat pernyataan dan persetujuan yang Meli buat. Silakan. Surat pernyataan dan persetujuan yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Melisya, kelas 7A, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Madepram. Saya yang tersebut di atas menyatakan setuju dan bersedia untuk terlibat dan berpartisipasi aktif sebagai peserta konseling individu. Dari awal sampai akhir proses konseling individu tersebut akan dilaksanakan oleh Sugarna selaku mahasiswa BKPPG Piloting 1 tahun 2025. Kegiatan tersebut sebagai bagian dari uji kinerja mahasiswa PPG Piloting 1 tahun 2025. Dalam hal ini, saya telah menyadari dan telah menerima bahwa saya bersedia terlibat penuh dan aktif selama proses konseling berlangsung. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujurnya berkaitan dengan masalah yang saya sedang hadapi. Identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan. Saya akan menyetujui adanya perekaman selama proses konseling langsung, baik itu rekaman percakapan, tulisan maupun dokumentasi, dengan jaminan informasi akan dirahasiakan. Demi menunjang kelancaran proses konseling yang akan dilaksanakan, maka segala hal yang terkait dengan waktu dan tempat telah disepakati bersama, yaitu hari Rabu jam 10 tempat ruang BK. Saya dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam mendatangi surat persetujuan ini, sehingga saya bersedia untuk mengikuti kegiatan konseling individual dari awal sampai akhir. Oke, kita ya. Baik Meli, sekarang Ibu ingin mengetahui sejauh mana perasaan tidak enak yang Meli rasakan saat ini. Saya merasa takut ditertawakan ketika teman di dalam kelas. Berarti Meli merasa takut ya, merasa takut, merasa minder ketika tampil di dalam kelas ya. Coba jelaskan lebih jauh tentang perasaan kurang percaya dirinya seperti apa? Saya merasa takut ditertawakan ketika teman saya di dalam kelas. Oh iya, merasa takut, merasa gelisah ya Meli ya, takut salah mungkin ya. Iya. Kalau begitu, apa yang mempengaruhi tindakanmu sehingga Meli merasakan demikian? Saya ingin sekali tahu bagaimana caranya agar saya tidak terlambat datang sekolah. Ibu memahami apa yang menjadi permasalahan Meli sekarang ya, yaitu Meli ingin mencari tahu bagaimana cara Meli supaya tidak terlambat datang ke sekolah ya. Kira-kira apa yang membuat Meli bisa terlambat datang sekolah? Sebelum sekolah, saya mengurus adik-adik saya, mengurus rumah. Jadi sebelum berangkat sekolah, Meli mengurus adik-adiknya dulu, mengurus rumah. Makanya Meli terlambat datang sekolahnya. Ya Bu. Oke. Orang tua Meli kemana? Orang tua saya ibu saya udah pergi TKW Bu. Ibunya sudah pergi ke TKW. Ya. Ke luar negeri berarti ya? Iya Bu. Sudah berapa lama? Sudah 1 tahun Bu. Sudah 1 tahun. Ayahnya? Sudah meninggal Bu. Sudah meninggal sudah berapa lama? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Berarti ibu pergi ke TKW karena sudah tidak ada lagi tulang punggung
keluarga ya, ibu pergi mencari nafkah. Ya, Lalu Meli tinggal di rumah sendiri atau rumah keluarga? rumah sendiri Rumah sendiri. Tinggal dengan siapa? dengan 3 bersaudara. Tinggal dengan adik-adiknya ya? Ya, Ya, Meli berapa bersaudara? 3. Meli anak Pertama, Meli anak pertama dari 3 bersaudara. Berarti adik Meli ada 2 orang ya. Adiknya sudah masuk sekolah? sudah Bu SD kelas 4. Oh iya, masih SD kelas 4 lah. Jadi Meli di lingkungan rumahnya ada nggak keluarga lain selain dari adik-adiknya? Enggak ada Bu. Tidak ada. Yang ada hanya tetangga-tetangga aja ya. Jadi Meli dituntut untuk mengurus rumah, mengurus adik-adiknya karena orang tuanya ayahnya sudah tidak ada dan ibunya pergi ke luar negeri ya. Baik Meli, kalau kehidupan Meli sehari-hari itu yang biayain itu siapa? Ibunya Meli. Ibunya Meli. Jadi Meli ibunya mengirim uang ke Meli ya. Ngirimnya 1 kali seminggu atau 1 kali sebulan? 1 kali sebulan. 1 kali sebulan. Kira-kira 1 kali sebulan itu cukup tidak untuk membiayai kehidupan sehari-harinya Meli dengan adik-adiknya? Insya Allah cukup Bu. Cukup ya. Jadi Meli di samping mengurus rumah, mengurus adik-adiknya, Meli juga mengatur keuangan ya. Selain dari mengurus rumah dan adik-adiknya serta tugas sekolahnya, apakah Meli punya pekerjaan di luar dari tanggung jawab Meli tadi? Enggak punya Bu. Nggak punya ya, berarti Meli hanya fokus ke urusan rumah, adik-adik dan tugas sekolah. Ibu selama pergi ke luar negeri pernah tidak menelpon atau menanyakan kabar ke Meli? Pernah Bu. Pernah ya, setiap hari. Ibu pernah tidak menanyakan bagaimana keadaan Meli dan adik-adiknya di sekolah? Bagaimana prestasinya Meli? Pernah Bu. Pernah ya, cuman ibu tidak bisa mendampingi Meli dan adik-adik di sini dikarenakan ibunya mencari nafkah, dituntut ya. Kalau tidak ibu yang kerja, Meli tidak ada yang mengurusnya ya, keperluannya sehari-hari. Baik, Meli, ibu senang sekali Meli sudah menceritakan apa yang Meli alami tentang keluarga Meli, tentang masalah Meli. Ibu sangat senang sekali Meli dapat bercerita jujur, dapat bercerita terbuka ya. Namun apakah Meli sudah punya cara untuk menyelesaikan masalah yang Meli hadapi? Saya akan mencoba melatih agar saya bisa lebih baik lagi. Oh iya, baiklah Meli. Meli, ibu senang Meli sudah paham apa yang Meli lakukan. Jadi kira-kira Meli besok mau melakukan apa? Saya akan melatih disiplin, datang ke sekolah lebih awal, dan saya akan berusaha mengatur waktu antara mengurus adik dan rumah serta tugas sekolah. Saya akan mempelajari kembali materi yang telah diajari oleh Bapak Ibu guru. Bagus sekali Meli. Meli sudah paham apa yang Meli harus lakukan ya. Meli sudah dituntut. Sebenarnya Meli itu tugasnya hanya satu sebenarnya ya. Tugasnya hanya sebagai pelajar ya. Ke sekolah tuntut ilmu. Tapi Meli hebat, di samping Meli
belajar, Meli dituntut untuk mengurus rumah, ya, mengurus rumah, mengurus adik-adiknya, mengurus keuangan untuk kehidupan Meli sehari-hari, ya. Sudah bagus sekali, Nak. Ibu sangat merasa bangga kepada Meli, ya. Mungkin Meli nanti akan, tadi Meli sudah bilang akan melakukan apa tadi, Nak? Melakukan mengatur waktu, ya, antara mengurus rumah, mengurus adik-adiknya serta tugas sekolahnya, ya. Jadi Meli, di sini Ibu mau menanyakan, Meli pernah tidak mencoba hal-hal yang terbaik yang pernah Meli lakukan untuk mengatasi masalah kurang percaya diri? Belum pernah, tidak pernah, ya. Baik, tapi Meli sudah mengatakan tadi bahwa Meli akan berusaha melakukan yang terbaik, ya. Oke, bagus sekali Meli. Sekarang Meli sudah tahu apa yang harus Meli lakukan. Jadi sebelum pembicaraan ini kita tutup, Ibu mau menanyakan bagaimana perasaan Meli setelah Meli melaksanakan konseling individu ini? Meli lega, Meli senang, bisa belajar dengan web. Ya, baik. Berarti Meli merasa senang, ya, merasa lega, merasa plong, ya, karena sekarang Meli sudah tahu bagaimana cara Meli mengatasi masalah yang sekarang Meli hadapi, yaitu kurangnya rasa percaya diri Meli, ya. Oke, baik. Setelah kita melaksanakan konseling individu selama kurang lebih 40 menit, jadi kesimpulannya tadi atau solusinya tadi, pertama, Melia harus belajar apa? Harus belajar melatih diri supaya disiplin, ya, disiplin, hadir lebih awal di sekolah, ya. Yang kedua, Meli harus mempelajari kembali materi-materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Yang ketiga, Meli harus bisa mengatur waktu, ya, antara mengurus adiknya dengan tugas sekolahnya, ya. Di samping Meli mengurus rumah, ya. Meli harus pintar-pintar mengatur waktu, ya. Bagaimana caranya supaya Meli itu bisa datang sekolah itu tepat waktu, ya, lebih awal, ya. Tidak terbengkalai dengan urusan rumah dan adik-adiknya. Yang ketiga, Meli harus berpenampilan menarik, ya. Berpenampilan menarik, berpenampilan bersih, rapi. Kalau kita sudah berpenampilan bersih, rapi, pasti akan muncul rasa percaya diri, ya. Meli ke sekolah harus mandi dulu, ya. Mandi tidak? Mandi. Harus mandi, ya. Baik, yang terakhir tadi jangan lupa berdoa. Berdoa segala sesuatu yang Meli ingin lakukan, Meli silakan berdoa terlebih dahulu, ya, agar semuanya diperlancarkan, ya. Apakah Meli siap melakukannya? Siap, Bu. Apakah Meli bisa melakukannya? Bisa, Bu. Oke, bisa, ya. Sekarang Ibu mau buat janji sama Meli, ya. Meli sudah
sudah mengatakan bahwa Meli siap mengikuti apa yang telah Meli sampaikan tadi ya. Iya, Bu. Yang telah Ibu sampaikan, Meli sudah mengatakan siap. Meli sudah mau berusaha. Sekarang Ibu mau buat perjanjian dengan Meli ya. Iya, Bu. Meli sukanya makannya apa? Sukanya hobi makan Salome apa? Burger. Oh, hobi makan burger. Jadi Meli buat janji sama Ibu ya. Nanti pas Meli selesai dari melakukan konseling dengan Ibu, Meli buat janji. Kalau Meli bisa melakukan yang Meli katakan tadi, apa tadi? Tentang Meli akan lebih disiplin supaya meningkatkan percaya dirinya ya, disiplin tentang sekolahnya, lalu mempelajari kembali materi-materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya, mengatur waktu antara mengurus rumah dan adik-adiknya, berpenampilan rapi. Kalau Meli bisa melakukan ini, Meli akan beli burger ya. Iya, Bu. Kalau tidak bisa melakukan, Meli tidak akan makan burger ya. Iya, Bu. Bisa dipahami? Bisa. Meli buat janji dengan diri Meli ya. Iya, Bu. Kalau seandainya Meli bisa melakukan, Meli makan burger. Setuju? Setuju, Bu. Oke, setuju. Meli tadi sudah buat kesepakatan dengan Ibu ya. Tadi tentang Fetis. tentang rasa disiplinnya ya. Rasa apa? Biar pintar mengatur waktu ya. Ya, Meli. Sekarang Meli, Ibu bangga sama Meli. Meli selain dari tugasnya sebagai pelajar, Meli pikul sendiri di sini ya, tanpa seorang ayah dan ibu ya, karena ibunya pergi kerja ya. Jadi mungkin Meli bisa mempelajari apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Sedikit-sedikit Meli rubah ya kebiasaannya. Jangan terlalu fokus dengan kegiatan rumahnya ya. Dengan terlalu fokus dengan mengurus adik-adiknya. Adik-adiknya Meli kan sudah besar ya, sudah paham. Jadi segala sesuatu tidak perlu Meli sendiri yang mengurus ya. Bisa Meli terapkan ke adik-adiknya supaya adik-adiknya juga bisa mandiri ya. Seperti contohnya menyucikan baju, tidak perlu Meli mencucikan ya. Meli bisa mengajarkan ke adiknya itu untuk mencuci baju. Setelah mencuci baju, cuci piring ya. Setelah mencuci baju, cuci piring. Setelah makan, kasih tahu adiknya untuk cuci piring masing-masingnya supaya pekerjaan tidak Meli tanggung sendiri. Ya. Contohnya juga adik-adiknya berangkat sekolah, tidak perlu Meli yang mempersiapkan segala sesuatunya. Tolong diajarkan adik-adiknya itu bagaimana caranya biar bisa mandiri ya, supaya tidak Meli yang mengurusnya sendiri adik-adiknya ya. Bagaimana Meli, sudah paham apa yang telah Ibu sampaikan? Sudah paham ya? Ya. Jadi Ibu minta ke Meli, setelah kita melaksanakan konseling ini, jika tidak ada perubahan terhadap perilaku Meli, kurang percaya dirinya, bisa kita lakukan konseling lagi ya berikutnya. Jadi tidak mesti kita melakukan konseling individu ini Meli bisa langsung berubah. Kalaupun tidak, kita akan bisa mengulang kembali konseling itu sendiri ya. Nanti waktu dan tempat bisa kita atur kembali ya. Yang penting Meli fokus dulu dengan apa yang Meli janji dengan Ibu
ya, Meli fokus, Meli pelajari, Meli pahami apa yang menjadi perjanjian yang Meli buat dengan ibu tadi ya. Baik, Meli jangan lupa tadi ibu sudah mengatakan Meli harus mempelajari kembali materi-materi yang disampaikan oleh Bapak yang tadi ya. Yang kedua, Meli harus disiplin agar bisa tidak terlambat masuk sekolah ya. Bangun lebih awal ya. Subuh sudah bangun, sholat ya. Setelah itu baru bisa Meli mengurus ya, seperti memasak untuk sarapan sebelum pergi sekolah. Kira-kira begitu. Meli jangan lupa juga untuk kerapiannya ya, supaya meningkatkan rasa percaya dirinya. Mungkin masih ada yang bisa Meli sampaikan ke ibu? Tidak ada, Bu. Sudah tidak ada ya. Tadi Meli sudah kasih tahu ke ibu tentang makanan kesukaannya Meli. Sekarang ibu mau nanya, hobinya Meli itu apa? Hobi apa? Hobi masak ya. Jadi pas dengan Meli ya. Sekarang Meli kan ibunya tidak ada, jadi Meli dituntut untuk mengurus rumah. Meli hobinya masak ya? Iya. Karena hobinya masak, makanya Meli bisa mengurus rumah dan adik-adiknya ya. Meli, mungkin ada yang ditanyakan kembali terkait, mungkin ada yang mau diceritakan kembali. Tidak ada ya? Berarti Meli sudah paham ya. Sebelum ibu akhiri pembicaraan ini, ibu mau tanya, kegiatan Meli bersama adik-adiknya itu di rumah apa aja? Membersihkan rumah. Membersihkan rumah ya. Membersihkan rumah. Meli harus mengajarkan ke adiknya ya, supaya bisa hidup mandiri. Membersihkan rumah, terus belajar ya, sebelum tidur Meli belajar ya. Terus mengajar adik-adiknya membaca. Terus sholat bersama juga ya. Terus Meli jangan lupa mengaji ya. Mengaji, mengajarkan adik-adik. Meli udah bisa mengaji belum? Sudah, alhamdulillah ya. Meli jangan lupa mengaji, belajar, sholat bersama adik-adiknya, karena di rumah tidak ada orang tuanya yang mengingatkannya. Oke. Sebelum kita tutup, terlebih dahulu kita doakan untuk orang tuanya yang telah mendahului kita ya. Kita kirimkan Al-Fatihah. Amin. Meli, pertemuan